dari waktu ke waktu untuk berzikirullah, ingat kepadanya. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, pengikut-pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau jika Jumat lalu kita berbicara tentang tanggung jawab, maka hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang sifat-sifat tanggung jawab. Sifat-sifat tanggung jawab. Kalau sudah disampaikan kemarin, hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Umar tentang tanggung jawab itu berkaitan dengan pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Ar-rajulun ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyah. Al-mar'atun ra'iyatun fi malihi wa zawjihi. Nah, itu sudah kita sampaikan pada Jumat yang lalu. Hari ini kita akan lanjutkan tentang sifat-sifat pemimpin yang bertanggung jawab. Bagaimana orang yang bertanggung jawab itu? Ya, tentu ada beberapa sifat yang harus diperhatikan. Ketika kita menerima amanah, ya, maka pada saat itu tanggung jawab berada di atas pundak kita. Dan hari ini kita sama-sama menyaksikan, mendengarkan lewat media begitu banyaknya para bupati, wali kota yang dilantik. Dilantik itu mengambil amanah menjadi tanggung jawab. Beratnya luar biasa, bukan tidak berat, itu beratnya luar biasa. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, sifat penanggung jawab itu apa? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa kepada Allah dan menjaga diri dari hal-hal yang bersifat subhat. Nah, jadi hal-hal yang bersifat subhat. Jadi kita semua ini kan ya disebut penanggung jawab. Sifat-sifat yang ada di dalam kita itu diri itu apa? Yang pertama, takwa dulu kepada Allah. Mampu membedakan baik dan buruk. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Karena dengan adanya takwa, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan. Bukankah kita melihat di dalam Quran surat Al-A'raf, itu Allah Subhanahu wa taala berandai-andai jikalau sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan datangkan berkah itu dari langit dan bumi. Nah, Bapak sekalian, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu kunci pertama. Mampu untuk melihat mana yang benar, mana yang salah, mampu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan semuanya itu berada di dalam Quran surat At-Talaq ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Sudah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surat At-Talaq itu kalau kita sudah baca. Yang pertama adalah wa may yattaqillah, siapa yang beriman kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan dibukakan jalan keluar. Bapak sekalian, Allah turunkan permasalahan kepada manusia bukan berarti tidak dibukakan jalan keluarnya. Kita ini kan menghadapi berbagai macam masalah ini. Orang beriman itu kalau dia dekat kepada Allah, permasalahan yang dia hadapi itu Allah kasih jalan. Allah buka jalan buat dirinya. Itu bagi orang-orang yang beriman. Ya. Yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan didatangkan atau diberikan rezeki yang tidak pernah dia tahu. Hari ini rezekinya dari mana ya? Tiba-tiba kok ada yang ngantar ya? Masya Allah. Itu karena dia tahu bahwa Allah yang maha memberikan rezeki kepadanya. Yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua itu, kalau dia sudah bertakwa, Allah akan buka jalan untuk dirinya.
Yang kedua, Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia tahu, arah yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian yang ketiga adalah mencukupkan keperluannya. Allah akan mencukupkan keperluannya. Masya Allah, ini kok tadi ini cukup aja 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta cukup. Allah akan berikan kecukupan dalam dirinya. Di situ fahuwa hasbuh, yang pertama, yang kedua itu fahuwa hasbuh, pasti akan Allah memberikan kecukupan pada dirinya. Kemudian berikutnya adalah wa yaj'alahu min amrihi yusra, ya, atau ya, jadi akan dibukakan jalan keluar dari tadi itu. Dia akan diberikan kecukupan, kemudian diberikan jalan keluar. Yang berikutnya adalah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Nah, mau buat ini Allah buka jalan, buat ini jalan terasa tertutup Allah kasih jalan. Itu karena apa? Dasarnya takwa. Dasarnya takwa. Tadi ayat suci Al-Quran itu. Kalau orang Indonesia ini penduduknya kurang lebih adalah 200 sekian juta ini, di antara orang Islam betul-betul bertakwa kepada Allah. Yang pertama, yang kedua adalah menjaga hal-hal yang bersifat subhat, baru Allah akan datangkan berkah di tempat ini. Kalau tidak sampai kapan pun enggak. Ini yang pertama, takwa itu salah satu menjaga masalah subhat. Ya, masalah subhat. Sehingga di sini dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sumber Nu'amin bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering disampaikan di sini. Innal halala bayyin wa innal haramu bayyin. Halal itu jelas, yang haram itu pun jelas. Ya, wa bainahuma umrul mustabihat. Ya, jadi yang membuat tidak jelas itu antara ini halal apa antara haram, ragu-ragu keraguan, subhat. Nah, ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaka subhat faqad istabraka lidinihi. Siapa yang menjaga subhat, dia telah menjaga agamanya. Dia menjaga subhat berarti dia menjaga agamanya. Oh ya, agamanya benar ya. Itu enggak jelas itu. Kalau sudah tidak jelas, dia nggak tahu. Ini gaji saya dapat dari mana ini? Bolehkah saya makan ini? Ini dapat persenannya, bolehkah saya makan ini? Ini Masya Allah. Kalau sudah begitu baru kehidupannya akan penuh yang diberikan oleh Allah barakah. Sekalian saudara rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah subhat ini sampai Nabi memberikan apa yang disebut contoh, wa man waqa'a fis subhati waqa'a fil haram. Kalau siapa yang sudah meninggalkan masuk ke dalam subhat, maka dia sudah terjun masuk ke dalam keharaman. Nah, selesai dah. Yang disebut dengan keraguan, ini baik apa enggak? Ini baik apa enggak? Tengah-tengah itu yang sampaikan. Sampai-sampai Nabi memberikan apa namanya contoh. Ini kan dua kekuasaan, satu kekuasaan, satu kekuasaan. Tengah-tengah ini yang dipelihara hewan gembalaan ini, kalau dia makan kambing atau gambing atau domba, makan barang peliharaan di tengah-tengah ini, itulah yang disebut dengan subhat. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Maka disitulah kita harus hati-hati dalam diri kita. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu. Jadi dalam diri kita ini ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, kata Rasulullah, maka baiklah seluruh tubuh. Jadi kalau kita itu makan sembarang berarti daging jelek. Kalau makan itu baik, maka pikiran pun akan berubah pada pikiran kita. Ya. Jadi fa idza saluhat jasadu kulluh. Disampaikan oleh fasadat jasadu kulluh. Kalau itu jelek, maka jelek seluruh tubuhnya. Apa yang disebut dengan hiya wahyal qalb, itulah yang disebut dengan hati. Jadi kalau hati ini udah rusak semuanya. Hati itu dari mana? Karena memang dari prosesnya sumbernya dari apa? Makanan. Sekalian saudaraku yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kemudian berikutnya adalah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Yukaffiru anhum syayyati. Jadi kita akan dihapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi orang sudah yang bertakwa kepada Allah, maka salah satu kuncinya nanti akan disapu kesalahan, dibersihkan kesalahan-kesalahannya. Saudaraku yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa juga akan diberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa juga diberikan pembeda. Jalan keluar, pembeda, diberi rezeki, dihapuskan dosa-dosanya, dipermudah urusannya. Masya Allah, itu orang bertakwa itu. Kalau kita ini lihat pemimpin semuanya bertakwa, bagaimana ini? Kita hidupnya enak, tenang, tentram.
Tapi kalau tidak takwa kepada Allah, masya Allah, subhat, haram, tidak tahu, halal, tidak biasa. Saya bilang, saya sampaikan yang disebut dengan ya, ada 3H yang disebut dengan halal, haram, hantam. Halal, haram, hantam. Nah ini berat nih. Kalau sudah halal, haram, hantam, maka kehidupannya sudah tidak jelas. Bapak sekalian yang saya hormati, yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Maka kalau orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menunjuk kepada hatinya ini baik atau buruk. Iya. Allah pasti akan menunjukkan kepada hatinya baik atau buruk. Dalam Al-Qur'anul Karim kita bisa lihat surah Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alukum furqana wa yukaffiru anhum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzu fadlin azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu. Jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepada hatimu yang disebut dengan pembeda, furqan. Furqan itu pembeda. Oh, ini tidak boleh, ini boleh. Makanya saya sering sampaikan, orang mukmin itu yang benar, dia memakan sesuatu itu dia bertanya kepada hatinya. Bukan dia bertanya kepada orang, ini boleh saya makan apa enggak? Ini boleh saya makan, enggak perlu. Orang mukmin yang benar ketika dia mengambil hasil kerjaannya pun dia akan bertanya. Kalau dikasih lebih dia akan bertanya. Itu orang mukmin. Di situ yang disebut dengan pembeda. Kalau hatinya itu menolak, berarti itu enggak boleh. Itulah. Ya. Jadi ya ja'alallahu furqana. Jadi Allah akan berikan pembeda di dalam hatinya. Enggak boleh ini tidak boleh. Furqan itu ada pembeda di dalam hatinya. Pas kalian saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sikap atau sifat-sifat penanggung jawab. Kita semua ini penanggung jawab nih. Artinya apa? Besok kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang tanggung jawab dulu nih. Yang kemarin sudah mata, kaki, kulit, tangan, kemudian ya, kulit, tangan, kemudian dua telinga kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Salah satulah hari ini kita bicarakan sifat-sifat pemimpin yang bertanggung jawab. Ini yang kedua, pemimpin itu harus bersikap adil dan bijaksana. Kalau lihat situasi seperti ini, pemimpin adil bijaksana harus ditekankan dalam hidup kita. Karena kalau ketika tidak adil, maka pada saat itu pasti akan terjadi masalah. Jadi kita pun di rumah harus berlaku adil. Di rumah. Jangan jauh-jauh, di rumah aja kita harus berlaku adil. Jadi adil itu penting. Karena ya, sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala ya biasanya kita lihat ketika khotib itu selalu menyampaikan pesan, innallaha ya'murukum, ya. Jadi dianjurkan supaya harus berlaku adil, bil adli wal ihsan. Nah, berlaku adil dan ihsan, baik. Iya. Jadi ini yang disebut selalu berlaku adil. Karena kalau kita tidak adil, berarti posisi kita akan menjadi menzalimi orang lain. Pas kalian saudaraku yang rahmati oleh Allah. Oleh sebab itu Nabi pernah memberikan pesan kepada seorang sahabat yang bernama Jabir setelah selesai haji wada. Apa yang dipesan? Ya Jabir, hati-hati terhadap 5 golongan yang nanti akan di yaumil akhir nanti mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Mereka akan mendapatkan azab. Mereka akan susah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan yang pertama, yang pertama adalah pemimpin yang tidak adil. Pemimpin yang tidak adil ini berat. Jadi pemimpin itu kita bukan di atas saja, diri kita juga kadang-kala bisa tidak adil. Masalah keadilan ini berat untuk kita. Jadi yang paling pertama itu adalah pemimpin yang adil. Maka sampai-sampai kalau ketika kita mencari untuk menjadi pemimpin yang adil, untuk menyaring saja, yang paling pertama amanah apa enggak? Ya, amanah apa enggak? Karena kalau tidak amanah berarti nanti akan timbul apa yang disebut dengan kezaliman.
Sehingga di situ perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah kepada yang ahlinya. Yang ahlinya. Ini kita harus berhati-hati. Bapak sekalian, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kalau bukan ahlinya, orang yang berambisi untuk mengambil satu amanah itu pun dilarang. Larangnya oleh apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdurrahman bin Samurah. Apa yang sampaikan Rasulullah? Ya Abdurrahman, la tas'il imarati fa innaka utiyata an masalah wakilta ilaiha wa in utiyata an ghaira masalah i'ta 'alaiha. Dan beliau menyampaikan seperti itu. Wahai Abdurrahman, jangan kamu berambisi untuk mengambil suatu amanah yang berat. Ya, karena jika ambisimu untuk mendapatkannya, ya, di situ sampai jika kamu ambisi mendapatkannya, maka kamu akan ditelantarkan. Tapi bukan karena ambisimu, maka kamu akan dibantu. Kamu akan dibantu. Pas kalian saudaraku yang rahmati oleh Allah, maka ini sangat berkaitan dengan urusan-urusan amanah. Harus kita perhatikan benar-benar. Sehingga di sini, apakah kita boleh minta amanah? Boleh. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika hendak menerima sebuah amanah tapi diminta dengan tujuan bahwa akan memperbaiki situasi dan kondisi. Boleh di dalam Islam. Tapi kalau keinginan hanya untuk menumpuk harta agar bisa kelihatan wah, maka pada saat itu dilarang dalam Islam. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Qur'anul Karim surat Yusuf ayat 55, itu Nabi Yusuf berkata, qala ja'alni hazainal ardi inni hafidun alim. Ya, beliau menyatakan, jadikan aku sebagai penjaga perbendaharaan ini. Ya, karena memang di situ aku memiliki keahlian dan aku adalah orang yang alim. Boleh. Jadi kalau dalam suatu situasi kita melihat itu ada kerusakan, boleh kita meminta agar kita dengan tujuan untuk memperbaikinya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Dan harus diingat hati-hati bahwa kalaupun kita memberikan sebuah amanah, maka amanah itu harus orang yang betul-betul ahlinya. Kalau tidak ahlinya, maka itu apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza usidal amru ila ghairi ahliha fantadirus saah. Jika amanah itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka siap-siap tunggu kehancuran. Jadi disinilah kalau ada urusan ekonomi, ahli ekonomi yang dikasih, urusan ahli pendidikan kasih dia pendidikan, jadi urus ahli agama kasih dia urusan agamanya. Di sinilah maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas kalian saudaraku yang rahmati Allah, yang kedua adalah di situ harus berhati-hati kita jadi pemimpin yang suka satu saja dalam kehidupan kita. Jangan punya anak itu bilang ya, kemudian besok saya akan bawa besok nanti kalau bapak dapat gaji bapak akan belikan kamu sesuatu. Jangan. Harus dibarengi dengan insya Allah. Yang kedua, kalau sudah dapat, harus tunaikan itu. Harus tunaikan omonganmu. Kalau tidak, besok lagi, apa dicap oleh orang anaknya? Apa dicap oleh anaknya? Pembohong. Masya Allah. Jadi itu orang tua aja sampai begitu. Itu cermin itu. Nah, besok ya, bapak dapat gaji, bapak akan belikan sepeda. Usahakan beli. Kalau tidak, berjanji dengan dibarengi dengan insya Allah. Kalau besok pun belum dapat, maka sampaikan kepada anaknya, nak, hari ini saya belum dapat, bapak belum dapat uang, nanti lain kali nanti bapak dapat uang, mesti akan bapak, insya Allah bapak belikan. Nah itu cara, sehingga tidak menzalimi, melakukan kezaliman terhadap keluarga itu sendiri. Besok lagi ulangi ngomong sama, besok lagi ulangi ngomong sama, maka lama-lama hilang kepercayaan dari anak itu sendiri terhadap diri kita. Kalau sudah hilang kepercayaan, harga diri kita pun tidak ada di hadapan mereka. Ini kan berkaitan dengan harga diri. Bapak sekalian yang saya hormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang ketiga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir adalah
Jangan sampai menjadi orang tua tapi tidak mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini berat nih. Kerjaannya orang tua itu salah satunya itu iqamatul baitul muslimin. Jadi kalau dia itu membangun rumah tangga, maka dia membangun kekuatan itu sebagai rumah tangga Islam. Rumah tangga Islam itu rumah tangga Rabbani. Dia harus menjaga benar-benar ketaatannya, ketakwaannya, membina akhlak keluarganya, akhlaknya, tutur kata dengan orang besar, dengan orang sesama temannya, dengan yang agak bawahnya, itu pun diatur di dalam Islam. Luar biasa Bapak sekalian, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika seorang tua kalau tidak membina keluarganya, itu juga sifatnya adalah menjalimi keluarganya. Di yaumil akhir yang ditanya itu. Makanya kalau ketika orang menikah itu kan biasanya ditanyakan, kamu bisa menjamin ini kepala keluarganya, menjamin keluargamu bahwa tidak disentuh api neraka. Sebelum menjaminnya, maka sebaiknya jamin dirimu sendiri. Ibadah sesuai dengan syariat yang ditetapkan, agar kamu itu bisa menjadi contoh di dalam keluarga. Karena keluarga orang tuanya itu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ caranya, di situ di Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 32. Di situ cara untuk membina. Muru auladukum bis-shalah fastabir 'alaiha. Ajarkan akhlak anakmu itu salat dan bersabar kamu, berpelan-pelanlah kamu dalam mengajarkan mereka. Kalau kamu tidak mengajarkan mereka, berarti kamu telah melakukan kezaliman terhadap diri mereka. Jadi ini pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir pada saat berada pada Haji Wadah. Yang ketiga, yang keempat adalah menyia-nyiakan atau majikan yang tidak membayar upah burunya. Jadi kalau kita bekerjakan orang, segera hitung baik-baik itu. Kerjaannya dia, sehingga Nabi nyatakan u'til ujrahu ayyajuffa arafah. Bayar dulu sebelum keringatnya kering. Bayar upahnya sebelum keringatnya kering. Ini yang kalau kita mempekerjakan orang di tempat kita, hati-hati ini. Karena itu sifat kezaliman yang akan ditanyakan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kezaliman adalah seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, ini. Jadi seorang suami, karena tanggung jawab keluarga itu apa? Suami itu apa? Yang paling utama adalah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kerjaan, tanggung jawab suami laki-laki itu paling pertama adalah rizquhunna, memberikan rezeki kepada mereka, wa kiswatuhunna, ini pakaian dengan cara yang baik, yang santun kepada keluarga. Bagaimana bisa dia beri kalau dia tidak bekerja? Maka kaum laki-laki itu dia selalu berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia harus bekerja apapun di muka bumi ini, pekerjaan itu halal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita ini di bumi. Di bumi ini, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'isha qalilan ma tashkurun. Aku Allah yang menempatkan kalian manusia di bumi, bukan di planet lain. Setelah aku tempatkan kalian, aku berikan kamu pekerjaan penghidupan. Tetapi banyak yang tidak bersyukur. Masya Allah, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi buruh, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi... Itu karena diberikan oleh Allah, bukan kehebatan kita. Itu bukan kehebatan kita. Allah yang memberikan itu pekerjaan, kita jadi bekerja itu. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Sudah bekerja, dikasih hidup, dikasih segala macam, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Pas kalian saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita kembali. Yang kedua adalah tadi itu kita berbicara tentang sikap adil dan bijaksana. Orang adil dan bijaksana ini memang harus diterapkan dalam kehidupan kita sebagai penanggung jawab. Karena orang-orang yang adil dan bijaksana itu disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Beliau bersabda, innal muqsitina ala manabira min nurin ayyaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminul ladina ya'diluna fi hukmihi wa ahlihim
Beliau menyatakan orang-orang yang adil berdiri atas panggung-panggung dari cahaya. Di yaumil akhir nanti orang-orang yang adil itu berada di atas panggung dari cahaya. Yang orang-orang yang melakukan keadilan, ya, berada di atas, berada di sisi kanan yang maha kuasa. Kedua tangan kanannya mereka adalah orang-orang yang adil dalam memberi keputusan di antara keluarga mereka dan di antara orang-orang yang berada di bawah naungan mereka. Jadi kita pun di bawah naungan orang-orang yang berada di bawah kita juga harus memutuskan sesuatu dengan adil. Ya, kita sudah punya gambaran adil itu seperti apa. Ya. Adil itu bukan sama rata. Adil itu bukan sama rasa. Tetapi adil itu memberikan sesuatu kepada orang itu sesuai dengan haknya. Itu yang disebut dengan adil. Iya. Ketika tidak sesuai dengan haknya, pasti dia akan melawan dia. Dia akan melawan secara nuraninya. Dia akan menyatakan ini kan tidak adil. Jadi adil itu seperti itu. Jadi memberikan sesuatu sesuai dengan haknya dia. Pas kalian yang saya hormati ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau pingin nanti di yaumil akhir nanti berada di kiri dan kanannya Allah Subhanahu wa taala, berada di mimbar-mimbar yang cahaya, maka selama kita masih hidup ini coba letakkan adil itu di dalam kehidupan kita. Sehingga di Al-Qur'anul Karim kita sering lihat surah An-Nisa ayat 153 itu tentang masalah buat adil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina ayyakuna ganiyan aw faqiran wallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa in ta'dilu wa in tul'u aw ta'ridu fa innallaha bima ta'maluna khabir. Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim menyangkut masalah adil saja. Hai orang-orang yang beriman, ya, jadilah orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah. Menjadi saksi karena Allah. Yang pertama, walau terhadap dirimu sendiri harus kamu berlaku adil. Yang pertama, harus dengan diri juga harus adil. Yang kedua, ibu bapakmu. Oh, ini ibu bapak saya harus bela sama dia. Kalau salah ya salah. Bagaimana apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, kalau engkau pencuri, aku yang motong tanganmu." Itu menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan. Ya. Jadi kita lihat dulu zaman-zaman kerajaan dulu itu yang kita kenal dengan Ratu Sima. Ratu Sima itu menerapkan hukum yang disebut keadilan. Siapa yang melakukan siapa yang melakukan pencurian, walaupun itu keluarganya sendiri dipotong tangannya. Maka kehidupan pada saat kerajaan-kerajaan sebelumnya luar biasa, tenang, tentram, damai. Karena itu akan memberikan nilai jerah. Kalau sudah adil seperti itu, maka akan ada nilai jerah dan memberikan apa yang disebut dengan supremasi hukum. Orang akan tidak tahu, orang akan merasa segan terhadap aturan hukum. Tapi kalau hukum itu tidak adil, hari ini besok orang buat lagi, besok orang buat lagi. Pas kalian saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terhadap dirimu, terhadap ibu bapakmu, karib kerabatmu, dia kaya atau miskin, Allah lebih memiliki kuasa untuk mengatur mal. Wallahu aula bihima. Jadi itu bahasa Al-Qur'anul Karim. Jadi kamu adil pertama pada dirimu, kedua orang tuamu, kerabatmu, yang ketiga, yang keempat adalah walaupun kaya, jangan sampai kamu kaya terus kamu ini orang kaya biar aja. Dia bayar selesai. Bukan begitu. Hukum itu tegak. Allah yang lebih kuasa untuk mengurusi mereka. Wallahu aula bihima. Itu dijelaskan dalam Quran. Jadi ketika keadilan itu hilang, maka pada saat itulah akan terjadi apa yang disebut dengan kezaliman. Orang lain akan merasa terzalimi. Sekali saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita sampaikan bersama. Apakah sekarang itu ada keadilan? Silakan melihat sendiri, perhatikan sendiri. Terutama mungkin dari diri kita aja, kita belajar dulu, adil dulu. Adil dulu. Ini penting. Pas kalian saya hormati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah sifat-sifat penanggung jawab. Berikutnya adalah memiliki keberanian, kecerdasan, baik budi. Berani, cerdas dan baik budi. Kalau nabi itu apa? Siddiq, amanah, fatanah dan tabligh.
Ini sifat ini melekat pada Nabi. Ini harus ada ini yang disebut dengan saja'ah. Jadi saja'ah, sifat berani itu harus ada dalam diri. Seorang pimpin kita yang disebut dengan penanggung jawab di sini berani, ya. Jiwanya besar. Orang yang berani itu jiwanya besar. Yang kedua harus tabah dia. Yang ketiga adalah ya keras kemauan. Apa yang dia lakukan berani untuk mengambil dengan resiko. Berikutnya dan tenang, kemudian berikutnya yang terakhir adalah kebesaran. Dia merasa kemampuan untuk melakukan sesuatu. Pas kalian saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bersumber dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi adalah orang yang paling baik budi pekertinya dan paling pemberani. Budi pekertinya baik. Berani, luar biasa berani. Karena pada suatu saat disatakan suatu malam seluruh penghuni Madinah ketakutan, lalu mereka keluar bersama-sama ke tempat suara itu. Ternyata mereka menemukan Nabi menjelaskan tentang suara itu. Beliau duduk di atas kuda Abu Talha tanpa pelana dan pedang itu gantung di leher beliau. Beliau menyatakan tidak apa-apa, itu hentakan kaki kuda yang berlari kencang. Jangan takut, jangan takut. Nah ini, penanggung jawab itu harus seperti itu. Jadi kalau pas ada di rumah seperti itulah. Kalau ada di rumah, jangan-jangan ini laki-laki kok jadi penanggung jawab, ada orang datang disuruh istrinya, coba kamu lihat di depan tuh. Nah, jangan begitu. Bangun dia supaya itu keluarga itu merasa terlindungi. Kalau ada keributan dia maju ke depan, bukan suruh istrinya. Jangan nih. Jadi sifat pemberani itu ada di situ. Pas kalian saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang ya jangan sampai kita itu menjadi pengecut. Nah, jangan menjadi pengecut, harus ada di depan. Berani itu ada saja. Jadi di situ ya. Ketenangan di situ harus ada ya, ketenangan jiwanya besar ya. Jadi itu berani itu. Seorang yang diserahi amanah tanggung jawab itu harus memiliki ya sifat-sifat seperti ini. Sekalian saudara yang dirahmati Allah, kemudian yang paling penting ya seorang pemimpin yang diserahi amanah tanggung jawab itu adalah ramah. Jadi ramah kepada siapa saja. Dia harus ramah dan kasih sayang. Kalau dia tidak ramah dan kasih sayang, mesti orang akan menjauhkan diri daripadanya. Di Quran surat Al-Imran itu jelas itu, dia harus beramah dan kasih sayang. Ya, selalu menunjukkan wajah yang ceria, bastul wajhi wa husnul khuluq. Wajah yang ceria dengan akhlak yang baik. Ya jangan sampai enggak ramah ini. Situ. Sehingga kalau orang yang tidak ramah, apa yang diajarkan oleh Nabi ya pernah bersabda, ya Allahumma man waliyu min amri ummatin syai'an fasakka alaihim ya fasquq alaiha wa man waliyu min amri ummatin syai'an farafaka bihim farfuq bihi. Ya Allah, barang siapa yang mengatur urusan umatku menyulit mereka, maka sulitkan dia. Jadi kalau kita itu disuruh urusan umat, urusan anak-anak, urusan keluarga, cepat tuh buka jalan sama mereka. Jangan sampai mempersulit. Di situ seperti doanya, ya Allah, barang siapa yang mengatur urusan umatku dan menyulitkan mereka, maka persulit urusannya. Barang siapa yang mengatur urusan umatku dan ramah kepada mereka, maka kasihanilah dia. Ini yang sekarang ini kan baru selesai, para wali kota di seluruh Indonesia baru telah lantik ini. Mudah-mudahan betul-betul mereka mengambil sifat-sifat amanah, menjadi tanggung jawab. Tidak berat nih. Kalau sudah dia tidak bisa berlaku zalim, maka disitulah Al-Ahzab ayat 72 itu kena kepadanya. Pas kalian yang saya hormati ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita ya menjadi orang yang amanah tadi ya, harus ramah dan sayang. Ramah dan sayang. Kalau kamu tidak merasa ramah terhadap mereka, tidak meramah kepada mereka, bertutur kata yang jelek terhadap mereka, maka mereka akan melarikan diri darimu. Ya. Babima rahmatin minallah lintalahum law kunta walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum
wasawwirhum fil amri. Nah, itu bahasa tentang menyangkut masalah kasih sayang tadi juga ada di dalam. Kalau bukan karena rahmat dan kasih rahmat dari Allah, kamu tidak bisa dapat berkasih sayang. Ya. Oleh sebab itu tadi ya. Jadi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dua ini harus ramah dan kasih sayang. Jadi kita harus merakur ramah terhadap siapa yang berada di bawah kita. Pas kalian saudaraku yang rahmati oleh Allah, sebab rahmat dari Allah telah berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi kasar, keras lagi rakal, maka mereka akan melarikan diri darimu, ya. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun kepada mereka dan ajak mereka bermusyawarah tentang sesuatu urusan. Ya, wa bi rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalb lam faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pas kalian saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakuna fi syai'in illa zanah wa la yanza'u min syai'in illa sanah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kelembutan itu ada pada sesuatu, ya, maka ia akan menjadi penghiasnya. Jika tidak ada, maka sesuatu itu akan menjadi buruk. Jadi ada lembut itu penting. Lembut itu penting. Jadi ada sesuatu, ada lembut, maka dia menjadi penghiasnya. Tapi kalau tidak ada kelembutan, maka rusak. Jadi kelembutan harus ada yang disebut tadi. Ada apa namanya, kasih sayang tadi itu. Ya, kasih sayang itu kan ada sifat lembutnya. Ya. Terus kalian saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mengubah kelembutan menjadi sikap kasar, kecuali jika Anda berhadapan dengan orang yang layak untuk diperlukan seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah dikasih lembut, tapi orang itu nggak bisa lembut, boleh kita kasarkan. Kamu mau apa? Nah, seperti itu. Hah? Sama-sama makan nasi, Ustadz kita bilang. Ya, jadi kalau orang itu udah dilembutkan, dia nggak bisa tanya dia, kamu mau apa? Kan katanya sama-sama makan nasi. Nah, kalau kamu makan batu, saya makan nasi, ya bolehlah silakan. Tapi dari timur tuh bisa makan batu, Pak. Batu karang. Pas kalian saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ya, kecuali jika berhadapan dengan orang yang layak untuk diperlukan dengan kasar. Di situ di Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab neraca. Kitab neraca keadilan di sini. Neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat baginya. Masya Allah, besi itu digunakan apa aja ya, itu. Jadi di situ juga keadilan. Kalau tidak ada keadilan, berarti besi ini memiliki manfaat. Orang bisa jadikan untuk apa namanya, segala macam, senjata, tombak, bisa untuk apa namanya, ya, segala macam bisa digunakan besi itu. Kita mengambil manfaat dari turunnya Al-Qur'anul Karim nih. Walaqad arsalna bil bayyinati wa anzalna ma'ahum lil kitabi wal mizani liyaqumu lin nasi bil qisti wa anzalal hadits fihi ba'sus syadid wa manafi'u lin nasi wa la'allahum. Jadi di situ disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu juga persamaan turun itu diciptakan apa yang disebut dengan neraca keadilan. Neraca keadilan diturunkan juga besi. Jadi besi itu mengimbangi bahwa harus ada besi itu ada yang lembut, keras dan lembut. Kalau lihat besi itu berhadapan dengan apa? Hadapkan dengan besi. Kalau orang macam-macam dulu, ayo angkat pedang. Nah itu berarti orang karena kalau menentang agama Allah dulu. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Nah, bisa? Nggak bisa. Bapak sekalian, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cepat sekali bunyinya ini ya. Baik ya, nanti kita akan lanjutkan pada Jumat depan. Semoga Allah masih memberikan umur panjang buat kita semua. Masih ada waktu, silakan. Ada berapa menit? Monggo. Menyangkut masalah tadi ya, berkaitan dengan menyangkut sifat-sifat penanggung jawab. Kita semua ini tanggung jawab
Bukan tanggung jawab itu Bapak Presiden aja, bukan tanggung jawab itu menteri-menterinya aja, bukan tanggung jawab itu para gubernur aja, bupatinya aja. Kita semua juga bertanggung jawab di rumah kita masing-masing. Kita bertanggung jawab. Nanti akan diminta oleh Allah tanggung jawab kita masing-masing. Sekalian saudaraku yang rahmati Allah, kalau memang tidak ada karena memang waktunya ini sudah masuk, tidak ada. Cukup ya? Tidak ada. Tapi kalau siap-siap untuk pertanyaan, kalau Jumat depan siap di rumah, hari ini besok masih lewat, masih sifat-sifat tanggung jawab. Boleh bertanya dan kita akan bisa menjawab bersama-sama. Cukup sekian, mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.